Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bedah Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film dengan judul The Social Network. The Social Network merupakan film biografi hasil kolaborasi sutradara David Fincher dan penulis naskah Aaron Sorkin. Ceritanya diadaptasi dari buku The Accidental Billionaires, karangan Ben Majerich, yang mengisahkan perjalanan Mark Zuckerberg membangun Facebook. Film tahun 2010 ini dibintangi Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, dan Justin Timberlake. Dikarenakan film ini menggunakan plot cerita maju mundur, di sini saya hanya akan menggunakan satu plot saja, agar kalian tidak bingung. Sebelum masuk ke dalam isi ceritanya, saya kembali mengingatkan bahwa ini merupakan konten berspoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, silahkan menonton filmnya dulu agar pengalaman menonton jauh lebih baik. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Tidak usah berlama-lama lagi, ini dia alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan obrolan Mark dengan pacarnya Erika di sebuah kafe pada Oktober 2003. Mark yang merupakan mahasiswa Harvard jurusan IT bercerita tak jauh dari seputar coding dan pemrograman. Erika bersedia mendengarkan seluruh cerita Mark. Namun kemudian di salah satu pembicaraan, Erika merasa tersinggung dengan ucapan Mark. Erika langsung memutuskan hubungannya karena Erika juga merasa lelah berpacaran dengan Mark. Mark kemudian meluapkan kekesalannya dengan menulis sebuah catatan di blog live jurnalnya. Ia membuat catatan buruk yang menghina Erika. Sembari mabuk, ia menuliskan segala catatan buruk itu. Setelah selesai, Mark membuat situs web bernama FaceMesh. Mark melakukan peretasan database Harvard demi mengambil semua foto mahasiswi dan diberi nilai oleh pengunjung situs berdasarkan tingkat kecantikan dan keseksiannya. Eduardo, sahabat Mark, mengetahui Mark telah putus dengan Erika karena melihat blognya. Kemudian Eduardo membantu Mark dengan memberikan algoritma peringkat foto mahasiswa di FaceMesh. Para mahasiswa terlihat antusias dengan FaceMesh dan mereka mulai memilih foto-foto gadis itu. Di sisi lain, para mahasiswi terlihat kesal dan merasa direndahkan. Erika kemudian mengetahui tulisan blog Mark yang menghina dan menjelekkan dirinya. Erika pun menjadi bahan olok-olok pria lain. Lalu lintas yang masuk ke dalam FaceMesh begitu padat. Hanya dalam waktu 2 jam, FaceMesh dikunjungi 22.000 kali. Kemudian kejadian itu sampai kepada pihak keamanan jaringan kampus dan semua jaringan itu langsung mati. Pada sidang dewan administratif, Mark dituduh secara sengaja menerobos keamanan situs kampus, melanggar hak cipta dan juga privasi pribadi dengan menciptakan situs FaceMesh. Kemudian Mark memberikan pernyataan bahwa ia sudah meminta maaf di koran The Crimson dan kepada para mahasiswi kampus. Mark merasa ia layak mendapatkan pengakuan karena ia berhasil menembus situs keamanan dan menunjukkan celah pada sistem Harvard. Namun kemudian Mark dijatuhi 6 bulan hukuman percobaan, dan jika ia melanggar lagi akan langsung dikeluarkan. Mark bertemu dengan Tyler, Cameron, dan Divya. Mereka terkesan dengan FaceMesh. Kemudian mereka mengajak Mark untuk bekerja sama dengan membangun proyek bernama Harvard Connection. Di dalamnya terdapat fitur minat, bio, teman, dan juga foto. Mark kemudian bergabung dengan mereka. Di suatu pesta, Eduardo bercerita bahwa ia dihubungi oleh Phoenix dan mendapatkan undangan pergi ke pesta pertama. Kemudian Mark bercerita ia memiliki ide untuk membuat situs yang menawarkan teman, foto, dan profil. Mark membutuhkan modal awal untuk menyewa server untuk ditampilkan di internet. Kerjasama mereka dibagi 70% untuk Mark dan 30% untuk Eduardo karena memberi modal $1.000 dan Eduardo akan menjadi CFO.
Pada 11 Januari 2004, Mark mendaftarkan nama domain The Facebook melalui Network Solution. Kemudian pada Februari, Mark didatangi Dustin yang bercerita tentang seseorang yang bernama Stephanie Atis dan menanyakan status hubungannya. Kemudian Mark berlari menuju asrama. Mark menambahkan status hubungan di Facebook dan menambahkan fitur ketertarikan. Mark juga menuliskan Eduardo sebagai pendiri dan CFO. Kemudian Mark meminta Eduardo memberikan email semua orang di Phoenix. Lalu situs itu mulai beroperasi. Divya mengetahui The Facebook telah beroperasi karena melihat pacarnya. Kemudian ia segera keluar dan bergegas menemui Winklepost. Divya mengatakan bahwa Mark telah mencuri situs webnya. Mark dan Eduardo berada satu ruangan dengan Bill Gates. Kemudian ada satu wanita yang mengenal Mark. Kemudian Eduardo mengatakan bahwa Facebook miliknya berdua dengan Mark. Wanita itu bernama Christy Link dan Alice. Kedua wanita itu menginginkan pertemuan dengan Mark dan Eduardo. Setelah di asrama, Eduardo mulai berpikir sudah saatnya Facebook bisa menghasilkan pendapatan dengan iklan. Namun Mark menolak. Kemudian Eduardo melihat surat pelarangan dari pihak Winklepost tentang pencurian ide. Eduardo baru mengetahui surat itu. Ia menyadari bisa terkena tuntutan hukum. Namun Mark menegaskan bahwa ia tak pernah mencuri kode dari Harvard Connection. Mark tidak memberitahu soal ini karena ia merasa ini bukan masalah besar. Mark mendatangi Erika di salah satu klub. Mark mengajak mengobrol berdua dengan Erika, namun Erika menolak. Mark menanyakan tentang situs The Facebook, namun Erika tidak mengetahuinya. Erika masih kesal dengan kelakuan Mark yang menghina dan membuat catatan buruk ketika itu. Mark semakin bersemangat dengan mengembangkan Facebook kedua universitas, Yale dan Columbia. Mark menyuruh Dustin berbagi pekerjaan kode dengan dirinya, sedangkan Chris berwenang atas publisitas dan memperluas situs. Kemudian Eduardo menambahkan Stanford karena sudah saatnya mereka mengetahui The Facebook. Winklepost bertemu dengan rektor kampus, mengadu bahwa Mark telah mencuri idenya dan meminta Mark dikeluarkan. Namun rektor mengatakan bahwa ini bukan urusan kampus dan ini hanyalah urusan kecil. Rektor menyarankan Winklepost untuk menciptakan proyek baru. Mark beserta Eduardo dan Christy menemui Sean Parker yang merupakan pendiri situs musik bajakan Napster. Eduardo tampak tidak menyukai Sean. Dalam pertemuan itu, Sean memberikan sumbangan ide, yaitu menghapus The dan menjadi Facebook. Eduardo dituduh telah menyiksa hewan, namun Eduardo menegaskan bahwa ia tak melakukan hal itu. Mark mengatakan bahwa itu buruk bagi Eduardo yang merupakan CFO perusahaan. Kemudian Eduardo memberitahu Mark bahwa ia mengetahui reputasi Sean mengenai narkoba dan juga suka bermain wanita. Eduardo meminta Sean dikeluarkan dari perusahaan, namun Mark tidak mengetahui kebenaran itu. Mark mengadakan calon pegawai magang dengan menguji kemampuan mereka dengan root access ke server Python, membongkar enkripsi SSL-nya, dan menghadang lalu lintas secure port. Di situ juga Eduardo membuka rekening baru dan menyimpan $18.000 di dalamnya. Sean datang bersama seorang wanita ke rumah Mark. Ia mengapresiasi Mark memiliki rumah di California. Kemudian Sean mengajak Mark ke sebuah klub. Sean mengencani model Victoria's Secret sembari mabuk. Sean menginginkan tulisan CEO Beach di kartu nama Facebook. Kemudian Mark memiliki rencana memperluas Facebook ke 100 kampus di akhir musim panas. Lalu Sean akan menempatkan Mark di 2 benua. Mark mengajak Sean bersama para wanita itu untuk tinggal bersamanya. Eduardo datang ke rumah Mark. Secara terang-terangan ia tidak suka karena Sean mengatur segala pertemuan bisnis. Ia mengatakan bahwa dirinya lah yang mengatur segala pertemuan. Kemudian Eduardo terlibat argumen dengan Mark.
Eduardo mengatakan bahwa ia tidak mau Sean menampilkan diri sebagai bagian dari perusahaan. Mark mengatakan Facebook butuh lebih banyak server, dan Sean mengatur pertemuan di seluruh kota. Mark merasa usaha yang dilakukan Eduardo di New York tertinggal jauh. Mark kemudian menelpon Eduardo dan menanyakan kenapa rekeningnya dibekukan. Eduardo melakukan itu untuk menarik perhatian Mark. Mark mengatakan langkah itu berbahaya bagi perusahaan dan bisa menghancurkan Facebook. Mark menganggap Eduardo seperti anak kecil dan bukan seorang teman. Di situ juga Mark memberitahu bahwa Peter Thiel investasi $500.000 dan menyiapkan sebuah kantor. Mereka ingin bertemu dengan Eduardo dan membutuhkan tanda tangannya. Eduardo datang ke kantor baru Facebook di California. Kemudian ia membaca surat dokumen bahwa dirinya dikeluarkan. Kemudian ia menghampiri Mark dan membanting laptop karena merasa ia dijebak. Mark mengatakan bahwa Eduardo sendiri yang menandatangani dokumennya dan tak membaca keseluruhan. Kemudian Eduardo langsung pergi keluar. Facebook telah mencapai 1 juta pengguna. Semua karyawan tampak senang. Namun Mark terlihat biasa saja karena keberhasilan ini tanpa sahabatnya Eduardo. Sean melakukan pesta setelah keberhasilan itu bersama pegawai magang Ashley. Kemudian tiba-tiba polisi datang mengecek seluruh ruangan. Kemudian mereka ditangkap polisi karena membawa narkoba ke pesta itu. Mark yang tetap di kantor merenungkan semua yang telah terjadi, kemudian menerima telepon dari Sean. Sean memberitahu bahwa ia ditangkap polisi saat pesta. Mark mengatakan berita ini bisa mencuat dengan cepat ke internet. Sean menuduh Eduardo menaruh narkoba di pesta itu. Namun Mark yakin Eduardo tidak melakukan tindakan itu. Kemudian Mark yang akan mengendalikan dan melakukan tindakan berikutnya sendiri. Marilyn memberikan saran nasihat agar membayar beberapa orang yang terlibat dengan Mark agar melakukan perjanjian kerahasiaan. Kemudian Mark terlihat tidak bisa move on dari mantannya. Ia mengirim permintaan pertemanan kepada Erika dan terus merefresh apakah diterima atau tidak, dan film pun selesai. Di akhir film, Mark menyelesaikan semua tuntutan dan gugatannya dari Winklevoss dan juga Eduardo, di mana hasilnya Winklevoss bersaudara menerima ganti rugi senilai $65 juta dan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Kemudian Eduardo juga menerima ganti rugi yang jumlahnya tidak diketahui dan namanya dikembalikan seperti semula sebagai salah satu pendiri Facebook. Film ini mendapatkan review positif dari para kritikus, memiliki rating 96% berdasarkan 298 ulasan dengan rating rata-rata 9/10. The Social Network merupakan salah satu film terbaik sepanjang masa dengan meraih beberapa penghargaan. Itulah alur cerita film The Social Network. Jika kalian suka silahkan like. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar tak ketinggalan dengan channel ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.